Makanya saya datang ke sini minta data. Saya salah satu mahasiswa program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Agama Nusantara dan datang ke sini. Istilah anak-anak berburu sama jemaat di sini. Ya, baik. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal 21. Alkitab saya halaman 26. Nanti saya akan membacakannya dalam versi ATB 2 sama, tapi mungkin 1-2 kata saja yang berbeda. Ini terjemahan terbaru tahun 2023 kemarin. Baik, mari halaman 27. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang 21 ayat 1 sampai 11. Apakah sudah menemukannya? Amin. Ya, baik, kita akan baca bergantian. Saya bacakan ayat yang ganjil, bapak sudah ayat yang genap. Yesus dieluh-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekat Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya. Dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bersama orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dan Nazaret di Galilea. Ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan sedikit katanya tapi sama, dari terjemahan baru 2023 kemarin memberikan pengertian yang berhitam. Baik, kita akan belajar mengenai Hosana, Raja Damai. Secara manusia, sambutan kita pada seseorang sering dipengaruhi oleh siapa dan apa status seseorang itu, sehingga kita terjebak dalam perlakuan tidak tulus, bahkan tidak normal kepada sesama. Karena kalau pemerintah datang, biasanya kita sambut dengan baik, anak-anak sekolah sambut dengan baik, atau mungkin penggawa atau orang tua-tua kampung kita datang, kita senang. Hari ini ya saya bersyukur boleh hadir bersama ya. Kalian sambut saya enggak sih? Saya sudah bersurat kepada Bapak Ketua Majelis di sini, Pak Pendeta Tuhan, tolong sampaikan ke jemaat majelis ini surat saya. Saya bermohon. Bapak Perdana, Anda tahu pekerjaan apa tidak, tapi saya disampaikan dan saya disambut ya. Nah, biarlah juga hari ini juga kita menyambut bagaimana kita belajar cara kita menyambut seseorang menjadi ajang mencari nilai dan harga diri di dunia ini, tanpa peduli nilai hidup orang lain. Dan melalui perikop ini Yesus dieluh-elukan, disambut masuk ke kota, diterima dengan baik. Ya, bersyukur, bersemangat udah, katanya saya diterima dengan baik di sini. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada pesta karaoke hadiah. Ya, yang pertama kita akan melihat di sini kehadiran Yesus di kota Yerusalem. Fokus kepada firman Tuhan, disambut dengan eluh-eluh, ucapan Hosana, Raja Damai, disertai dengan penghamparan pakaian. Mereka
dalam Minggu Palma atau Minggu Palem. Hari ini sebenarnya diperingati Minggu Palma. Nah, kita di sini tidak memakai palma, tapi ya adalah hati kita sambut Tuhan kita. Minggu ini orang memperingati di mana Tuhan Yesus masuk ke sebuah kota, di mana pusat peribadatan itu di mana? Di Yerusalem. Yesus masuk ke kota itu dan dikatakan akan melaksanakan tugas terakhirnya, yaitu ketaatannya. Maka ketika dia masuk, kehadiran Yesus di Yerusalem disambut dan dielulukan. Kebiasaan orang Yahudi bila kedatangan seorang raja adalah menyambutnya dengan ulun-uluan, daun-daun palem. Apa yang mendorong mereka melakukannya? Nanti kita akan belajar. Kalau tradisi Toraya, biasanya kalau penggawa datang atau pemerintah datang, biasanya apa? Kalau di Kalimpang itu biasanya tari sayo. Di Kalimpang nggak ada ya? Ada mungkin tari-tarian atau musik bambu atau apa. Nah, ini tradisi untuk menyambut, termasuk di kota Yerusalem. Nah, ketika dikatakan Yesus datang, mereka memperlakukan Yesus sebagai raja. Pada saat itu, kenapa beritanya bahwa ada raja akan datang? Tetapi biasanya raja itu memakai tunggangan apa? Mobil kalau sekarang, pesawat, kalau apa itu. Tapi kalau dulu itu paling istilah biasanya harus kuda. Tetapi mengapa pakai keledai? Keledai yang punya beban lagi. Nah, mengapa? Karena firman Tuhan harus digenapi. Di perjanjian lama disampaikan bahwa dia akan datang dalam menunggang seekor keledai. Artinya dia membawa damai. Kalau dulu itu orang datang dari perjalanan perang, biasanya pulang dengan kuda. Paham ya? Kenapa? Karena perang. Kalau kuda itu berarti cepat. Kalau keledai orang berperang, mati duluan kita. Ya itulah makanya gambar supaya Bapak Ibu sudah paham ya dalam konteks ini. Nah, maka dia datang ini bukan sebagai raja yang menang perang, karena dia belum perang. Perangnya pernah di kayu salib. Tapi dia raja membawa damai. Apakah damai yang ada di hati Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Di keluarga, di jemaat ini saya percaya ada damai di hati. Ada jamaah damai juga dengan semuanya. Nah, dikatakan dalam konteks ini mereka melihat Yesus, mereka bangkit dan mereka percaya mereka pada konteks sebelumnya. Ayo kita lihat sedikit pada pasal yang ke-20. Dikatakan Yesus dimuliakan, Yesus menyembuhkan, Yesus sudah maksudnya mereka sudah paham benar bahkan Yesus memberikan ajaran-ajarannya, bahkan dikatakan dia membangkitkan orang mati. Maka dengan segala apa yang sudah dilakukan, orang menyambutnya dengan baik. Entah banyak maksud, tapi intinya bahwa Yesus disambut dengan baik. Nah, ketika Yesus disambut, maka dikatakan mereka bersebut Hosana, Hosiana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menyambut seseorang yang kita hormati, ada seruan atau diam-diaman. Mungkin di Toraya kalau pertama disodorkan Siria atau enggak ada? Ada ya, itu menyambut seseorang yang kita hormati. Di mana saya kemarin itu? Oh, ada juga ada di sana itu makan siri dulu. Ya oke, saya makan gitu. Karena itu menghargai penyambutan. Kata pertama harus makan siri. Nah, tetapi dikatakan ketika Yesus datang, kata yang mereka sebut adalah Hosana. Apa itu Hosana? Ada yang tahu? Nama gereja? Ya, ada di Hosana. Hosana apa? Hosana berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Hosia. Nah, yang terdiri dari dua kata, yasa yang memiliki arti menyelamatkan, dan memiliki makna suatu permohonan kepada orang yang telah menyelamatkan. Diartikan berarti dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu Hosiana, aku berdoa bagimu Tuhan, selamatkanlah aku pada saat ini. Jadi doa orang banyak itu katanya raja datang. Saya berdoa kepadamu supaya engkau
dan supaya engkau memberkati dan supaya selamat. Nah, selalu kan kalau kita biasanya kalau orang datang kepada kita, pasti kita mudah-mudahan dia membawa berkat bagi saya. Amin. Ya, nggak berkat fisik saja, berkat rohani dan berkat-berkat yang lain. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita mau belajar kata ini, Hosana ini, apakah menjadi doa kita, seruan kita ketika Tuhan datang. Minggu ini Tuhan datang ke Yerusalem, tetapi dalam konteksnya langsungnya Tuhan datang dalam keluarga, Tuhan datang dalam gereja, Tuhan datang dalam, dan doa kita Hosiana atau Hosana artinya biarlah kita berdoa, Tuhan selamatkan aku dan seisi keluarga, seisi gereja, dan berkatilah. Kita kalau kedatangan orang yang istilahnya tamu, ada orang bilang begini sama saya, kalau bagi saya, kalau tamu itu bagi saya berkat. Ya, karena memang ada juga yang berpikir, kalau tamu datang, kurangi saya, kopiku, teh. Kalau datang laki-laki, rokokku ini nanti habis. Tapi ingat ya, belajar dari pola yang benar itu. Kedatangan tamu, apalagi kedatangan kabar baik, tidak akan menjadi kekurangan. Amin. Dan bersyukur Injil diterima di Tobada. Kedatangan hamba-hamba Tuhan yang puji Tuhan, saya juga kalian pernah sambut dengan baik dan saat terus menerus sampai saya hari ini masih sambut saya baik ya. Mungkin saya nggak membawa apa-apa, tapi dikatakan ketika kita menerima orang lain, jangan nopo-nopo. Kita coba menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, dari jangan lupa, bukan itu dia datang so biarlah gereja Tuhan kita menerima Tuhan. Dengan begitu juga Tuhan hadir dalam jemaat, Tuhan ada dalam keluarga, Tuhan ada dalam pekerjaan, Tuhan nyata, maka dia akan memberkati hidupku. Hosea ini juga dikatakan dia adalah sambungannya, dia adalah Raja Damai. Maka dikatakan dalam konteks Alkitab bermakna sebagai suatu doa permohonan Yerusalem agar kehadiran Yesus menghadirkan keselamatan besar. Apa yang kita tunggu-tunggu dalam hidup kita? Berkat jasmani, amin. Senang saya dengar, nggak tahu nanti konfirmasi. Biasanya kalau orang itu harus konfirmasi. Katanya kalau karun nampak semakin diberkati Tuhan. Amin. Wow, sebenarnya tapi juga ingat Pak, mereka diberkati Tuhan, tapi juga mereka banyak yang menunggu berkat juga. Maksudnya apa ya? Berkat banyak diberkati, banyak juga yang harus dipersiapkan untuk menerima berkat itu. Maka dibilang sebentar lagi itu, siapa nggak tahu saya Pak, sebentar lagi kayaknya mereka itu satu rumah 2 mobil. Iya. Ya, 3 mobil atau ya. Itu berkat secara jasmani, boleh dong, nggak masalah. Tetapi kehadiran Yesus, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus Tuhan yang dieluh-eluhkan 2000 tahun yang lalu dan pada hari ini membawa damai di hatimu? Kita sudah mengenang 2000 tahun yang, tapi cuma hari ini kita kenang kembali. Apakah kehadiran Yesus dan gereja GLI? Saya sedang belajar, nanti saya beberapa orang saya minta informan dalam bahasa akademis untuk apakah kehadiran GLI dan kehadiran gereja dan telah diajar di mana Yesus Kristus hadir di tengah jemaat itu menjadi dampak yang baik, maka dikatakan Hosana Raja Damai. Apakah kita tambah damai hati? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita apakah membuat kita tambah senang atau tambah susah? Banyak orang kehadiran firman Tuhan dia berat, susah karena firman Tuhan mengajarkan yang berat, saya tidak mampu lakukan. Tetapi kalau kita terima dengan baik, katakan kehadiran firman Tuhan dan kehadiran ya, terutama Yesus dalam konteks ini yang datang di Yerusalem, mereka menerima, memberikan atas pakaian jubah yang luar, karena orang Timur Tengah pada satu konteksnya itu bajunya berlapis-lapis, di daerah Timur Tengah ada debu dan sebagainya. Tetapi memang modelnya begitu. Jadi yang terakhir itu jubah mereka bilang yang panjang, mereka lepas taruh di keledai, tetapi juga di sepanjang jalan ranting-ranting pohon-pohon palem mereka ambil Hosana karena menerima dia dengan baik. Walaupun pada
konteks berikutnya kita lihat. Yesus marah-marah. Sudah diterima banyak dari marah. Tapi marahnya karena apa? Umatnya berdosa. Di rumah Tuhan jual beli. Jadi nggak boleh di rumah Tuhan ada jual beli. Di rumah Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Berdoa. Ayo saya bertanya kepada kita semua. Di rumah Tuhan berdoa. Jangan bagosip dari ibu. Kalau bapak-bapak jangan hanya yang nggak tahu saya waktu itu. Di rumah Tuhan harus berdoa. Amin. Maka kemarin tidak salah, tapi hanya pengistilahannya. Saya menjelaskan. Minta maaf, ada salah satu organisasi gereja yang mau Paskah dan sebenarnya minta maaf kepada pendetanya dan saudara Nuh, boleh silakan mempersembahkan pujian dengan senang hati. Tapi bagi kami GMI di antara dasar dan seterusnya, mungkin salah pengertian saya pemahamannya. Istilah lelang bagi kami karena kami orang bukan gereja suku, jadi pahaman kami kalau ada lembaga lelang dan itu dari siapa taruh harga tertinggi. Jadi boleh mari dengan senang hati kami dukung, bernyanyi memuji Tuhan kata mereka istilahnya lelang suara. Tapi minta maaf kami tidak sementara kami nyanyi, kalian nyanyi kami persembahkan. Nanti ada waktu kami persembahkan dan kami percaya Tuhan berkati. Hanya peristilahannya, makanya tetapi pada tidak pemahaman itulah kita melihat bahwa rumah Tuhan disebut rumah doa dan ibadah. Jangan jual beli, jangan tukar uang, apalagi rumah ini berapa, domba ini berapa, nah, itu yang maksudnya jangan. Nah, berikutnya dengan kata hosana ini supaya kita menerima berkat dari Tuhan dan yang datangnya untuk memberi damai. Pertanyaan lagi bagi saya, Kristus sudah membawa damai. Aplikasinya sekarang, apakah kita sudah ada damai di hati, di keluarga, di pekerjaan, bahkan dengan suami istri? Yang ada dekat suami istri itu banyak. Kalau berani waktu dia berarti ada damai. Tapi kalau belum dia jangan ada apa dia salah ngomong. Tapi yang intinya ya ada damai. Nah, saya beberapa waktu ini dipercayakan oleh Tuhan untuk mengkonseli beberapa keluarga. Kadang-kadang hati kita itu gampang sekali bad mood, kata anak gaul, anak mudanya sekarang, anak remaja. Gampang broken heart. Apa itu? Senang tiba-tiba, tapi kadang-kadang satu kata kecil saja atau satu peristiwa saja kita tidak bisa. Nggak bisa saya, nggak tahan saya. Sudah mulai berubah dan dia senyum, smiling, dan dia langsung bombean dan seterusnya. Nah itulah yang membuat karena kita ini hati kita katakan apa? Samson berapa? Itu bukan penyanyi, pokoknya dia bilang hati saya terbuat dari darah dan daging, bukan batu dan kawan. Kalau batu dan kawan nggak ada perasaannya, tapi darah dan daging kita perasaan. Tapi ingat, perasaan harus dikendalikan. Amin. Termasuk Yesus datang supaya mengendalikan penduduk Yerusalem. Umat Tuhan, bahkan rumah Tuhan dikembalikan kepada porsinya. Kehadiran Raja Damai. Nah karena itu maka dikatakan kebenaran ini menyebutkan kepada kita harapan keselamatan masa kekal lebih penting dari kemunculan masa kini. Ayo kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan di situ banyak peristiwa pergi cari jika orang bertanya dan seterusnya. Tetapi ayat yang kelima katakan kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lebih lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Nah jadi dikatakan di sini bahwa harapkanlah keselamatan yang baik dan masa-masa hidup kita, tetapi juga selama ini jangan hanya berorientasi atau hanya memikirkan hal duniawi saja, tetapi keselamatan yang bersifat kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya melayani seseorang yang hampir saja ini dan ini. Nah, apa kira-kira? Terus sudah begini, gini. Nah, terus sudah begini. Tapi dia bilang begini, ya nanti kok saya itu apa? Nggak ada yang kebawa. Yang kalau saya rindukan adalah ketika saya mati. Dia rupanya mungkin stres
tes beratnya ya sudah lebih aman-aman, sudah mau mati. Sebenarnya belum. Anak masih kecil, cuma masih anak kecil. Iya, yang penting bagi saya ada damai dan ada anak-anak di sekeliling saya. Kalau memang bawa pendeta, mobil tidak kebawa, atau ada yang mau bawa mobil, ada orang meninggal dengan dikubur dengan mobil. Ini kawanku nggak kebawa, ini peristiwa di sana. Tetapi yang saya maksudkan adalah dia bilang yang penting bagi saya ada damai di hati. Memang kita butuhkan di dunia ini, tapi orientasi saya bukan hanya apa ada yang di dunia ini. Amin. Jadi kita boleh cari harta, orang-orang apalagi berusaha mendapatkan salah satu boleh, tetapi ingat jangan lupakan bahwa di balik kehidupan ini yang perlu kita persiapkan dengan baik. Nah, kedatangan Sang Raja Damai itu membuat mereka berorientasi memikirkan juga keselamatan yang akan datang. Tuhan juga dikatakan ayat 3, coba kita lihat di sini ayat 3. Katakan kepada orang itu jika orang bertanya, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi pekerjaan Tuhan juga membutuhkan uluran umat Tuhan. Yesus punya segalanya Tuhan kita. Tetapi dalam konteks ini, apakah Tuhan punya keledai, punya kuda, punya Innova, ya sekarang itu atau apa lagi, punya mobil? Tidak. Dia tidak punya apa-apa. Kemarin itu saya bilang waktu di Pak Menteri bilang ini, saya hamba Tuhan Pak, saya ini hanya menumpang. Kata firman Tuhan mungkin meletakkan kepala saya kemana saja. Oh jauh gitu. Ya tapi maksudnya, ya inilah Tuhan Yesus gambarannya. Dia belum tidak punya apa-apa, tapi dia datang. Dan ayat 3 respon ini yang perlu kita lihat dalam jemaat di sini juga. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, dia katakan Tuhan memerlukannya. Apakah ada transaksi lain atau apakah dia menghalangi kita? Langsung dikasih. Jadi cuma Tuhan diberkati. Mau diberkati Tuhan, amin. Mau hidup damai, mau juga pekerjaan Tuhan jalan. Kalau kehadiran yang membawa damai ketika diperlukan, dukunglah pekerjaan Tuhan itu. Dukunglah kehadiran Sang Raja Damai itu, yaitu Tuhan Yesus tentunya. Ya saya bersyukur pengalaman saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, saya diterima dengan baik. Beri semangat untuk itu. Thank you kata bahasa anak perayaan. Nah, untuk itu maka penerimaan itu penting dan puji Tuhanlah sehingga luar biasa dalam saudara sudah luar biasa, sudah ada pengeras suara dulu ya, ya begitulah kita segala macam dulu berdebu banyak, sekarang ada debunya, jadi debu nggak ada banyak. Sebentar lagi pasti jemaat diberkati sudah punya kebun sawit. Nah yang saya mau katakan kalau kita belajar ketika pekerjaan Tuhan memanggil, berikanlah keledai itu, kata murid-murid yang datang itu. Penduduk Yerusalem digerakkan hati. Oh ya, mau diperlukan kepada dikasih. Demikian juga kita. Jangan kita begitu kan, oh indah ini punya keledai saya mau gunakan dulu pergi ke sawah atau ke ladang. Tapi dia langsung ketika itu dia bergerak, pakai ini saya dulu. Tuhan memerlukannya. Apa yang terjadi jika suatu kali di antara kita kehilangan harta benda, kekayaan materi yang telah kita perjuangkan begitu lama, atau segala sesuatu hilang yang kita telah kejar selama ini? Kita memperoleh demikian rupa tiba-tiba hilang. Harus perlu bertanya. Kalau memang pekerjaan Tuhan, atau kita harus rela Tuhan memerlukannya. Karena Tuhan datang menyapa kita, dan kita pun besar kecil tua muda, saya menyaksikan dari mata saya sendiri. Jemaat di sini ketika Tuhan memerlukannya, jemaat Tuhan bahu membahu. Amin. Kemarin Facebook mengingatkan saya dan saya posting beberapa tahun yang lalu 2007. Berapa ya? Saya lupa pokoknya. Pokoknya di Facebook itu tidak lupa. Saya selalu mendetil kalau saya bisa lupa. Dia bilang membangun waktu masih ada duduk kita di tengah sini, tetapi puji Tuhan dengan bahu membahu pekerjaan Tuhan jalan dan kita merasa diselamatkan oleh Tuhan. Atau terpaksa nih kepala saya bukan yang ini. Terpaksa atau ketika kita memberi kepada Tuhan yang memerlukan waktu itu, atau rela hidup. Rela ya, ibu-ibu rela, bapak-bapak rela. Nah, oleh seperti itu kan terus untuk kerjaan Tuhan. Karena apa? Selama kita di dunia inilah yang membutuhkan fasilitas. Kalau di surga nggak perlu kita fasilitas, Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, untuk itu secara umum ketika ada rasa sakit hati,
menyumpahkan bahwa kadang-kadang Tuhan mengambil hal-hal tertentu kalau yang terlalu kita pegang erat, supaya kita sadar bahwa semuanya milik Tuhan. Kalau kita pegang erat, kita akan sakit. Saya belajar banyak hal dari sini, termasuk ketika dalam pelayanan di sini. Ketika juga apapun yang terjadi, kalau kita membuka diri Tuhan, kita tidak terlalu sakit sekali. Ya, kemarin ada contoh kecil saja. Motor kesayangan saya yang dibawa saya kesayangan dari Makassar saya bawa, terus tiba-tiba saya mendengar harus dimutasi keluar dari daerah ini. Aduh, sayang sekali. Saya perjuangan bersama dengan almarhum guru, ikat pinggang ini maksudnya. 500 per bulan bayar waktu dari Makassar dan waktu saya di SMA. Jadi saya genggam selamanya, saya bilang, orang bilang, sudah berapa tiara. Tidak, bisa tidak. Itu bagi saya itu kenangan terindah. Wah, Samsungnya gitu. Tetapi yang berusaha itu ketika ya Tuhan sudah untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang bilang, Pak, kata saya dengar begini, iya, benar sih. Tapi kalau ini kalau saya pindah, saya bawa terus. Tapi masih bagus sebenarnya. Yang saya mau katakan kepada saudara, seandainya Tuhan meminta sesuatu daripada, maukah engkau memberikan? Tuhan sudah akan memberikan daripada, tapi Allah ingin supaya kita jangan genggam apa yang ada di dunia ini, tapi genggamlah janji Tuhan. Pegang janji Tuhan semua hidupmu, maka Tuhan akan berkata. Maka dikatakan di sini, apakah doa-doa kita sangat serius dalam permohonan kita untuk kemunculan kita, dan kita tidak sampai kita lupa berdoa, Hosana, memuji Tuhan, datangkan damai di hati, di keluarga dan gerejaku. Ketika kita berdoa meminta Hosana itu, doa itu supaya ada keselamatan dalam rumah tangga kita, seperti doa pada orang-orang di penduduk Yerusalem ini, supaya kita juga rela menghadirkan damai itu. Rela juga kita mengorbankan sesuatu supaya damai itu ada. Jadi saya membahas satu kata yang penting di sini, yang seperti orang ketika ini karena melakukan jemaat Tuhan. Tuhan memerlukannya. Kata ini berarti Tuhan memerlukan juga aplikasinya doa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Gereja ini hadir oleh karena doa. Kalau Bapak Ibu Saudara bertumbuh, mudah-mudahan bertumbuh ya dalam Tuhan. Karena doa dinaikkan, dan kita rindu juga Tuhan memerlukan gereja kita, gereja misi, membutuhkan banyak doa. Pelayanan dibuka luar biasa. Bapak Pendeta Perdana oleh Majelis Wilayah kami katakan dia adalah pendeta yang memang banyak pekerjaannya dan seterusnya. Memang kesempatan dia, karena saya tidak ada kesempatan untuk itu. Saya bilang maju terus Pak, luar biasa kalian sebenarnya. Kalau kalian sadar dan mau mendukung pelayanan Tuhan, Tuhan memakai gereja ini. Dari GBD Panik yang Tuhan izinkan kami merintisnya. Setelah itu ada ke Leling, ada tempat ini, coba memuju yang saat ini Majelis Kristen yang melayani terus. Nah, yang saya mau katakan adalah, apakah kita itu mereka? Kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kabar baik itu sudah diterima. Ya, saya bersyukurlah saya datang membawa kabar baik. Dulu saya bawa kabar baik atau kabar buruk ke sini? Kabar baik ya, masih baik toh? Atau sudah ada dendam-dendam sama saya? Tuhan datang membawa kabar baik, dan berbahagialah orang yang membawa kabar baik dan perlu didukung. Tuhan sedang memerlukan doamu, Tuhan memerlukan hatimu, Tuhan memerlukan pikiranmu, dayamu, dan Tuhan juga rindu puji-pujian dinaikkan kepadanya. Jangan hanya manusia saja kita suka. Ayo anak-anak muda dan bapak-bapak mungkin ada yang sudah punya HP, suka nggak di like jempol? Dapat jempol tuh sebenarnya di like. Woi, suka saya, postingan saya, suka. Tetapi sebenarnya boleh kita suka, tapi gambarnya Tuhan juga suka kalau kita menyenangkannya. Salah satu hal untuk panas-panas sedikit di sini, nanti beli AC ya, mudah-mudahan. Ya, tahu 10-15 tahun yang akan datang mungkin generasi anak-anak kalian memang perlu kadang-kadang kalau siang begini, karena harusnya ibadahnya pagi-pagi kami jam 8, jadi jam 10 sudah selesai. Nah, yang saya mau katakan adalah ketika Tuhan memerlukannya, dengan senang hati berikan itu. Amin. Atau masih menolak kalau Tuhan kita berdoa minta.
Tidak ya, tenaga, pikiran. Kalau Tuhan memerlukan orang Yerusalem mereka memberikan keledai itu, ngampar baju mereka dan berkata, dia datang dalam nama Tuhan, membawa damai sejahtera. Bersyukur ada banyak pergumulan hidup, tetapi damai sejahtera itu jangan pernah beralih atau pergi dari sini. Mazmur 118 ayat 25 dikatakan keselamatan lebih utama daripada sejumlah kemujuran di dunia ini. Jangan jadikan jadi orang yang memegang segala sesuatu sendiri sehingga pada akhirnya juga pergi dan sakit, tetapi membuka diri kepada Tuhan ketika Tuhan memerlukan sesuatu. Maka kita siap terbuka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita beri, dikatakan itu juga engkau akan tuai. Apa yang kau lakukan ini kewadai diberikan, maka juga Tuhan akan memberkati. Dalam konteks ini mereka berusaha memuji Tuhan. Tuhan memberkati kota Yerusalem walaupun harus kemana-mana juga supaya bertobat dulu. Nah, kedua, sambut Yesus dengan Raja Damai itu berarti menerima berkat Allah. Ayat 6 sampai 11 itu dikatakan, diberkatilah dia yang datang. Ini kata yang saya suka. Bapak Ibu Saudara, kalau orang lain datang kepada kita suka, amin. Jangan sampai menompo ya, tenang, gembira kalau orang datang. Terus yakini bahwa walaupun mereka tidak membawa berkat secara fisik atau salah, tapi pasti ada. Tuhan akan tersedia. Maka dikatakan diberkatilah dia yang datang. Maksudnya Tuhan yang datang dalam rumah ini dan juga damai yang datang. Ya mungkin ada kalanya kalau penagih hutang mungkin orang nggak suka karena nanti pernah saya bilang kok. Nah, kalau ada itu om-om yang bagi hitam, pakai jaket, punya polisi begini, kalau aku bilang saya nggak ada, karena saya nggak suka yang datang. Ya kalau tukang hutang ya kalau itu kalau dia mau saudara ya memang harus bekerja. Tetapi dikatakan kalau dia membawa damai, terima dengan baik, dengan sukacita dan diberkatilah. Dan teks Alkitab Yesus menaiki keledai dalam perjalanan masuk Yerusalem. Keledai itu bukan binatang tunggangan yang hina, tetapi menandakan dia datang dalam kedamaian. Di pagi dia datang dan membawa berita yang membawa tenang hatinya. Asal engkau menyambut Yesus sebagai Raja dalam hidupmu, maka engkau akan tenang dalam hari-harimu. Amin. Ada persoalan? Ada. Tantangan? Ada. Banyak. Seperti sekarang kita di Salur juga banyak. Sekarang ini sebenarnya anak-anak mudanya, orang tua, dan sekarang kami puji Tuhan pemerintah daerah dan seterusnya sedang bilang bangun lagi Pak. Oh iya, ada senang saya mau bangun. Punya karena dia mau bangun merintis kalau boleh lah. Tetapi yang saya mau katakan, ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan sudah membawa damai hidup kita, maka biarlah damai sejahtera itu hadir. Dan ketika Tuhan meminta kita, memerlukan sesuatu dari kita, kita siap juga berkata, ayo ready, kalau berkata, saya siap. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, siap bertumbuh, amin. Siap untuk bersekutu terus menerus atau siap untuk baku bumi? Tidak ya, kita mau terus bersekutu. Gereja kita dalam lima tiang rohani ini sebenarnya saya dibuka. Ini tiang rohani ini akan membawa saya sedikit naik level, naik tingkat. Karena tesis saya itu betul-betul ini mereka senang sekali. Tetapi aplikasinya di jemaat tiang rohani ini, Tomo, maksudnya dalam kita bisa ini. Apa yang sudah dilakukan belum? Mulai diajarkan, pemimpinnya sudah diajarkan belum? Karena ini sebenarnya Alkitab, tetapi ini yang membuat gereja tiang ini tumbuh, berdiri, bukan hanya bangunannya, tetapi apakah jemaat dewasa dalam hal ya, walaupun masih ada yang mobil-mobilan sedikit, tapi kalau sepertinya harusnya kalau ada sedikit bersih tegang, harus waktunya harus kembali berdamai kayak kereta api, berlukan. Ini hanya bahasa supaya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya rindukan, mari kita menyambut Tuhan walaupun akhirnya puncaknya di kayu salib, tetapi itu yang awal sebagai wujud ketaatan Yesus kepada Bapa di surga untuk mengampuni dosa kita, dia melakukan segala-galanya. Maka jangan kita mau mengekspresikan bahwa kita bangga punya Tuhan yang melakukan segala-galanya. Siapa sih? Orang lain selalu berkata, mudah-mudahan saya selamat. Kalau kita orang Kristen, masih mudah-mudahan saya pasti selamat.
Ketika hati saya broken, hati saya rusak, hancur, tersinggung, marah sebenarnya, ketika kasih Tuhan datang, dia menyapa, memberikan damai, membuat kita tenang, membuat kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Makanya seperti saya bilang, satu waktu saya ada seorang baru 2 hari lagi, anak remaja, 2 hari yang lalu, hatinya broken heart, bahasa Torayanya, hatinya hancur sekali. Apa kata-katanya yang mau dihancur? Ini benar-benar ini. Saya benci dia. Terakhir dia katakan, saya benci pada semua laki-laki. Wow, saya mau jadi laki-laki. Ada penting. Tetapi ada sesuatu, mengapa dia begitu? Bla 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 bla. Akhirnya dia bilang, terakhirnya, biarlah kasih Tuhan menjamah saya untuk mengasihi orang tua saya yang telah menyakiti saya. Jadi minta maaf, ini kisah nyata. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh keinginannya. Bapaknya belum lepas dari alkoholik, sehingga kalau pulang dari alkoholik itu bukan tidur bohong, enak, tetapi dia apa? Siapa pun ada di sana, dia injak kakinya, maki-maki parah seperti. Akhirnya anak gadis yang lihat, apalagi dia dikejar anak gadis itu masih remaja begini, dia langsung pergi dan dia bilang, saya benci laki-laki, mau ada laki-laki, bikin mama, dan seterusnya dan terusnya. Kisahnya tidak mau beberapa hari saya layani, saya hati baru dia bilang, Tuhan yang telah menjamah saya sehingga saya mampu. Beranilah ketemu dengan Bapak? Tidak mau dia ketemu. Gitu dia bilang pertama, tapi setelah dia mengaku lepaskan bangunan, saya akan bertemu dengan Bapak saya. Jadi bapak-bapak juga kadang-kadang Bapak tuh membawa berkat, amin. Tapi di rumah tangga jangan membawa tidak berkat. Aplikasinya di sini. Maka ketika kita menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berita sukacita sudah kita terima, biar damai sejahtera itu menguasai hati kita. Jangan ego kita, jangan kesenangan kita, jangan hanya kita dikatakan dikuasai oleh hal dunia ini, tapi biar firman Tuhan dan kita bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh dalam kesucian hidup, bertumbuh dalam pengorbanan. Pengorbanan kita sudah ada. Tuhan sudah mengorbankan segala-galanya. Nanti Jumat Agung kita peringati. Tetapi juga kita juga kadang-kadang harus berkorban besar. Mengorbankan uang kita. Atau di sini sudah ada belum? Untuk pelayanan misi kita minggu pertama selalu harus memberikan berapapun rupiahnya itu uang kita berikan langsung kepada pelayanan di Kirgistan, di India saat ini Bapak Pendeta Happy Maradika, di daerah Uzbekistan yang membutuhkan dukungan untuk saudara, doa dan ada Tuhan juga. Nah oleh sebab itu kita yang sudah menerima kebaikan Allah, ekspresikanlah. Baik kita membaca bagian terakhir dari firman Tuhan ini, Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Kitab terakhir di perjanjian sebelum terakhir di perjanjian lama itu ada kita Zakaria sebelum Malaiki. Pasal 9 ayat 9. Kalau sudah menemukannya, halaman 953. Kalau saya mungkin berbeda-beda disebut Al-Quran. 1, 2, 3, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menumbang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Bagian ini maksudnya ekspresikanlah, sambutlah Tuhanmu walaupun dia harus mati di kayu salib, tetapi dia membawa damai bagi dunia ini, membawa keselamatan bagi kita, dan terimalah damai itu. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh keinginan daging. Kesucian hidup kita perlu diperjuangkan. Kita sudah disucikan oleh Tuhan, amin. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dipilih dari ribuan miliaran orang di dunia ini. Bapak saudara saya sudah selamatkan, tapi tiap hari kita harus berjuang melawan godaan, pekat suara Tuhan, dan mau bertumbuh dalam Tuhan dan selalu berkata, Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersorak-soraklah
Jadi sambutlah siapapun yang membawa kabar baik. Saya percaya siapapun hamba Tuhan yang dikirim oleh sinode, karena gereja kita apostolik sinodal diutus oleh sinode untuk memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara di sini menerimanya dengan baik. Amin. Jangan hanya kalau Pak Yari saya terima Ci, kalau yang lain ini jangan dulu. Jangan ya. Amin. Siapapun yang datang membawa kabar baik, pesan Allah akan nyata di sini. Terimalah dia dengan sukacita. Karena semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Saya paling banyak kali kekurangan, tetapi semuanya kami bermuara